Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengadakan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas atau mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beranggotakan Aryo Irawan, Murni, Junizar Effendi, dan Rismayanti. Pembahasan yang akan kami bahas itu ialah yang pertama itu adalah apa itu hakikat negara, dan yang kedua itu ialah apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga NKRI adalah negara kebangsaan dan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang keempat itu NKRI adalah negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, NKRI adalah kebangsaan negara yang berkerakyatan. Yang keenam, NKRI adalah negara yang berkeadilan sosial. Dan yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan negara kebangsaan Pancasila. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu seperti apa hakikat negara integralistik. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Murni. Kepadanya kita persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat negara. Poin pertama adalah menurut para tokoh. Menurut para tokoh, keberadaan suatu negara menjadi penting manakala rakyat membutuhkan wadah yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Di sini ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai tentang hakikat negara. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, hakikat negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Yang kedua, menurut Hugo de Groot atau Grotius. Beliau berpendapat bahwa hakikat negara adalah ibarat perkakas yang dibuat manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, hakikat negara adalah suatu tubuh yang sama persis dengan manusia. Tubuh manusia mengalami masa lahir dan tumbuh, ada masa muda dan dewasa, ada masa tua dan mati. Ini adalah beberapa pendapat mengenai tentang hakikat negara. Poin yang kedua adalah hakikat negara secara sosiologis. Ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama, ikatan suatu bangsa. Yang kedua, sebagai suatu organisasi kewibawaan. Yang ketiga, organisasi sebagai jabatan. Yang keempat, organisasi kekuasaan. Poin yang ketiga adalah hakikat negara secara yuridis. Ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama, pemilik atau penguasa tanah. Yang kedua, pihak yang menguasai atau memerintah. Yang ketiga, sebagai pelindung hak-hak asasi manusia. Negara sebagai pelaksana dari kehendak umum. Yang keempat, menjelmaan tata hukum nasional, karena eksistensi negara tersebut tampak dari bangunan-bangunan sistem hukum yang terwujud dari negara itu sendiri. Nah, inilah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Murni. Baiklah, marilah kita masuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudara Junizar Effendi. Kepadanya kita persilakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang A. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang B. Dinamika, susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsep negara kesatuan dipandang paling dapat untuk mewadahi ide persatuan bangsa. Yang C. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Yang D. Fungsi dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi negara menurut Mas Tekwi yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang E. Upaya-upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Jangan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. 2. Mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. 3. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Hal itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Junizar Effendi. Baiklah, marilah kita masuki yaitu pembahasan selanjutnya, yaitu NKRI berdasarkan Pancasila, yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Rismayanti. Kepadanya kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu NKRI adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. NKRI adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai tolak paham tersebut adalah Tuhan. Tuhan adalah sang pencipta segala sesuatu atau yang disebut dengan kausa prima, kodrat alam semesta, kelarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos, keteraturan segala ciptaan, kesatuan saling hubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, atau dengan lain perkataan kesatuan integral pada hakikatnya adalah merupakan kodrat ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu NKRI adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. NKRI adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Pancasila sebagai negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab mendasarkan nasionalisme kebangsaan, berdasarkan hakikat keadilan manusia. Oleh karena itu, penjajahan atas bangsa adalah pelanggaran atas hak kodrat manusia sebagai bangsa dan individu, tidak sesuai dengan peri keadilan serta keadaban manusia. Yang ketiga, yaitu NKRI adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan. NKRI adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan. Negara menurut filsafat Pancasila adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Hakikatnya rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu dan memiliki tujuan tertentu dan hidup dalam suatu wilayah negara. Oleh karena itu, negara harus sesuai dengan hakikat rakyat. Rakyat adalah sebagai pendukung pokok dan sebagai asal mula kekuasaan negara. Yang terakhir, yaitu NKRI adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. NKRI adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia
kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan negara kebangsaan Pancasila, yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudara Arya Wirawan. Padanya kita silakan. Baiklah, saya akan membahas tentang apa itu negara kebangsaan Pancasila. Indonesia sebagai negara kebangsaan Pancasila yaitu negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang artinya bahwa negara sebagai penjelma manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara Pancasila ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat umum sehingga mencakup dalam aspek kehidupan. Fungsi yang kedua, sebagai dasar negara Pancasila. Ini menjadi pedoman dalam tatanan negara mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Fungsi yang ketiga itu ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, Ruslan Saleh menjabarkan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai-nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga hukumnya. Fungsi yang keempat itu ialah sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum dalam ketetapan MPR. Dan baiklah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apa itu hakikat negara integralistik? Bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian yang demikian ini, maka manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang saling tergantung. Dan kita masuk ke dalam hubungannya. Pertama, hubungan antara individu dan negara. Yang kedua, hubungan antara masyarakat dan negara. Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Negara tidak memihak kepada salah satu golongan. Negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Berdasarkan paham integralistik, maka rincian pandangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat integral. Yang kedua, semua golongan, bagian, dan anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya. Yang ketiga, semua golongan, bagian, dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organisir. Yang keempat, yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Kelima, negara tidak berpihak pada suatu golongan. Yang keenam, negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Yang ketujuh, negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan. Kedelapan, negara menjalin kepentingan manusia seluruhnya. Yang kesembilan, negara menjamin keselamatan hidup bangsa Indonesia. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari makalah kami tadi. Kesimpulannya adalah negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau, termasuk pulau kecilnya, dan yang sekaligus juga memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, negara kesatuan merupakan
satu negara, satu rakyat, satu wilayah dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu hukum yaitu hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga negara Indonesia tercermin dalam satu ikatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu perbedaan bangsa Indonesia. Perbedaan ini adalah sebagai bawaan kodrat manusia ya, sebagai Tuhan, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat dimengerti oleh hadirin sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.